warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, hari ini kita akan membuat tutorial lagi ya. Jadi hari ini kita akan membuat tutorial pembuatan gigi palsu bagian bawah ya. Jadi pasiennya ini ada giginya bagian depan 3 gigi hilang ya. Jadi hari ini kita akan membuat tutorial dari pembuatan awal sampai finishing ya, sampai dipoles, sampai mengkilat. Jadi selama proses pengerjaan pasiennya ini bersedia menunggu ya. Jadi tempat kita ini proses cepat, begitu dicetak langsung dibikin ya. Jadi hari ini kita akan membuat tutorial pembuatan gigi palsu bagian bawah, ada 3 gigi ya. Oke teman-teman, disimak tutorialnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa diaktifkan notifikasi loncengnya ya. Oke, ini proses awal membuka cetakan gip ya. Jadi setelah kita cetak, ini udah kering ya. Jadi setelah kita cetak, kita keringkan dulu sekitar 30 menit. Kemudian setelah kering, ini sebelum kering kita periksa dulu. Ini kan udah dingin nih. Kalau dia sebelum kering, dia ini hangat dulu. Jadi setelah kering dia ini benar-benar dingin ya. Nah jadi setelah dingin baru kita buka cetakan alginatnya ya. Ini alginat. Ini gigi bawah ya. Nah ini udah kebuka semua. Jadi ini pasiennya cuman minta buatkan gigi bagian bawah. Ini cuman bagian depan ya. Sebenarnya gigi sampingnya juga rusak, gigi geraham. Cuman pasiennya hanya minta buatkan bagian depan ya. Jadi nanti kita akan membuat tutorial pembuatan gigi palsu bagian bawah. Cuman di depan aja ya. Sini nanti ada kerangka akrilik buat menahan gigi palsu ya. Jadi setelah ini di sini kita rangka memakai lilin. Kemudian kita susun gigi palsunya bagian depan. Setelah udah pas, baru kita buat kerangka akrilik di dalam ya. Jadi proses selanjutnya kita akan membuat kerangka memakai lilin dulu. Setelah itu kita paskan sama susunan gigi yang masih ada. Setelah pas baru kita buat penahan akrilik bagian dalam ya. Ini gigi palsunya udah kita susun ya. Cuman di dalam kita masih pakai lilin. Jadi nanti lilin ini kita buang, kita ganti memakai bahan akrilik ya. Ini gigi depan ada 3. Ini warnanya sesuai warna aslinya, warna kuning ya. Jadi mungkin teman-teman lihat ini warnanya kuning karena kita mengikuti gigi aslinya warna kuning ya. Jadi setelah ini nanti kita akan membuat kerangka akrilik bagian dalam ya. Nanti lilinnya kita buang, kemudian kita ganti memakai bahan akrilik. Ini udah rapi ya, udah rapi. Ini tinggi sama gigi asli udah sama ya. Ini gigi aslinya memang panjang karena ini gigi taring ya. Ini gigi taring. Sebenarnya kalau ukuran gigi normal ini ada 4 gigi bagian depan, 2 gigi bagian samping ya. Cuman karena kalau kita buat depannya 4 gigi, giginya terlalu kecil ya. Jadi kita sesuaikan memakai 3 gigi aja ya. Karena gigi sampingnya memang besar. Ini gigi asli ya, masih ada sisanya. Ini gigi asli. Jadi kita mengikuti besar gigi samping. Jadi selanjutnya kita akan membuat kerangka akrilik bagian dalam ya. Ini udah pas, tinggal pembuatan langit-langit akrilik. Setelah kita buat langit-langit akrilik,
baru kita keringkan ya. Jadi sebelum kita buat kerangka akrilik, cetakan gipsnya kita kasih minyak pelicin dulu ya. Ini namanya minyak CMS. Jadi gunanya minyak ini supaya sewaktu pengeringan langit-langit akrilik, langit-langit akriliknya tidak lengket di sini ya, tidak lengket di gips putih. Jadi sewaktu membuka kita sangat mudah ya. Jadi di sininya juga bersih. Kita olesin dulu sampai ngeresap ke cetakan gips. Setelah ngeresap baru proses selanjutnya kita membuat langit-langit akrilik ya. Ini udah rata semua, udah ngeresap. Jadi proses selanjutnya kita akan membuat langit-langit akrilik ya. Proses awal kita buat bagian dalam dulu. Proses selanjutnya kita udah kita buat kerangka akrilik ya. Jadi proses awal kita pakai yang tipis dulu. Jadi ini lapisan awal kita kasih tipis. Kemudian setelah kering baru kita lapis lagi ya. Bagian depan masih kasar. Ini lilinnya udah kita buang. Ini langit-langit akrilik, ini belum kering ya. Jadi nanti setelah lapisan pertama kering, kemudian kita buat lagi lapisan yang kedua ya. Ini bagian depannya. Jadi untuk pengeringan sekitar 10 sampai 15 menit baru kita lapis lagi ya. Jadi setelah kita lapis, kemudian kita keringkan lagi. Setelah kering baru kita buka. Ini sewaktu habis dibuka masih banyak yang kasar. Bagian depan nanti kita haluskan. Kemudian langit-langit akrilik ini kita tipiskan memakai gurinda yang kasar dulu. Setelah kita pakai yang kasar, kemudian kita pakai yang halus. Setelah kita pakai yang halus, kemudian kita pakai amplas ya. Jadi proses terakhir setelah kita amplas, kemudian kita poles ya. Jadi selanjutnya kita akan menunggu proses pengeringan langit-langit akrilik ya. Ini proses selanjutnya ya. Jadi setelah kita pakai yang kasar, ini kita pakai yang gurinda halus ya. Mungkin teman-teman lihat ini udah mulai halus, cuman belum mengkilat ya. Jadi setelah ini kita akan memakai amplas ya. Jadi untuk hasil maksimal, putaran gurinda halusnya jangan terlalu kencang ya, karena kalau terlalu kencang dia tidak bisa halus ya langit-langit akriliknya. Ini tinggal menunggu proses pemolesan ya. Ini udah mulai halus. Nanti setelah kita poles, langit-langit akriliknya lebih mengkilat ya. Ini hasil akhir setelah finishing ya.
Jadi mungkin teman-teman lihat ini langit-langit akriliknya lebih mengkilat ya, karena udah dipoles. Ini bagian depan, jadi bagian dalam ini udah nggak ada lagi yang kasar. Ini sebelumnya banyak yang tajam, sekarang udah dipoles. Jadi ini gigi palsu, tinggal menunggu pemasangan di mulut pasien ya. Oke teman-teman, ikuti terus keseruan tutorial kita. Buka gigit.